Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin sekaligus ngasih rekomendasi ya untuk film yang akan rilis di bulan Juli 2024 dimana menurut gue sih banyak yang bagus ya dan menarik juga untuk dibahas dan ditonton. Yang pertama adalah Despicable Me 4. Menurut gue ini sih udah jelas ya secara segmentasi dan semangat juga untuk bapak-bapak yang ngajak anaknya nonton film ini. Gue nonton yang pertama terhitung fun, cuma ini bukan film untuk gue, tapi yang jelas ini akan rame sih di Indonesia ya. Merch-nya juga udah mulai banyak ya yang jual, dan kemarin tuh pas nonton A Quiet Place, gue ngeliat trailernya, dan ya emang sih secara tone tuh dari yang pertama sampai yang sekarang tuh masih sama ya. Jadi terhitung konsisten, ya bisa dibilang hiburan yang safe bet ya untuk semua umur. Nextnya ada Twister. Ini salah satu film yang gue punya memori karena pas kecil tuh jadi salah satu film yang gue inget gitu ketika main ke rumah saudara gue. Walaupun kayaknya gue belum pernah nonton film yang versi tahun 90-an ya secara full, tapi gue penasaran dengan versi modernnya karena sama juga ketika gue nonton A Quiet Place, gue ngeliat trailer film ini tuh di dalam bioskop. Yang jelas adalah ya salah satu daya tariknya dari sisi sound dan visualnya gitu. Mungkin ini sih bisa menjadi salah satu yang menarik juga ya untuk dipelajari, terutama dari sisi soundnya. Dan gue masih bingung antara mau nonton versi IMAX atau enggak. Pertimbangannya adalah ya dari sisi sound ya gitu. Gimana kalau IMAX kan udah pasti oke banget ya. Atau di teater biasa gitu. Selain itu ada Daisy Edgar Jones di sini. Menurut gue dia salah satu aktris yang underrated ya. Untuk nextnya atau menurut gue ini sih main course-nya ya, dimana menurut gue udah jelas yaitu Deadpool and Wolverine gitu. Ini bahkan menjadi salah satu film yang ditunggu oleh banyak orang untuk tahun 2024. Ada Hugh Jackman, dia balik lagi di sini. Dan lumayan lama juga sih jeda antara film kedua dan ketiganya. Jadi menurut gue sih harusnya lebih matang ya dari sisi skrip yang ada di sini. Banyak banget yang bisa dibahas sebenarnya. Dari sisi cameo aja tuh menurut gue udah liar banget sih. Ada yang bilang inilah, itulah, terus ada Tony Stark juga dan karakter lainnya gitu. Tapi feeling gue yang lebih reasonable sih, contohnya tuh kayak Stormnya Halle Berry ya. Mungkin lebih ke anggotanya X-Men dari versinya Bryan Singer gitu. Itu menurut gue lebih masuk akal dan gue rasa juga akan ada hubungan dengan masa depan MCU khususnya untuk bagian X-Men-nya. Karena kemarin kan sempat di tease ya di film di post creditnya The Marvels kalau gue nggak salah ingat. Gue mencoba untuk menghindari spoiler sih dari film ini, makanya gue nggak mau terlalu banyak bahas karena perlu riset juga ya. Tapi balik lagi, satu hal yang menurut gue penting ya, gue rasa itu ada di sisi ekspektasi. Dimana kayaknya jangan terlalu ketinggian sih dengan film ini dari sisi ekspektasinya karena takut akan kecewa. Karena dari apa yang gue lihat di internet, ekspektasi orang tuh menurut gue tuh pada tinggi-tinggi banget ya. Dan itu yang menurut gue agak bahaya sih. Terus post credit scene-nya juga salah satu yang menarik untuk dibahas. Semoga atau harapan gue sih ya lebih ke yang ngasih impact gitu dari sisi cerita, bukan yang bercandaan. Walaupun bisa jadi credit scene-nya tuh yang dari sisi impact ke ceritanya dan yang post credit scene-nya atau yang di akhir banget itu yang lebih ke bercandaan gitu. Sisanya sebenarnya ada beberapa film yang gue lumayan tertarik ya untuk nonton, cuma feeling gue sih nggak akan tayang di Indonesia gitu. Contohnya tuh kayak Maxine, gue nonton yang pertama, tapi gue belum pernah nonton yang Pearl. Seingat gue ini menjadi penutup triloginya
Mia Goth ya dan T West di sini. Cuma perlu nonton yang Pearl dulu sih, baru nonton yang ini. Terus ada Long Legs juga, mungkin di antara semua list di atas, film Long Legs ini yang jadi atau yang ada di urutan kedua untuk gue gitu. Karena gue ngeliat teasernya yang ada foto-fotonya itu dan dengan narator, itu menurut gue udah serem sih dan ngasih efek penasaran juga sih akan menjadi seperti apa gitu filmnya nanti. Jadi itu aja beberapa rekomendasi film di bulan Juli. Menurut gue lumayan beragam ya di bulan ini dan terhitung bulan yang bagus sih untuk pencinta film. Jadi itu aja opini gue untuk beberapa rekomendasi film yang akan rilis di bulan Juli. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.